Tren positif pendapatan asli daerah baik segi pajak dan retribusi pemerintah Kota Banjarmasin tahun anggaran 2024 semester 2 hingga Oktober 2024 terus membaik. Pendapatan asli daerah, transfer pemerintah provinsi, dan transfer pusat mencapai 81,9%, terdiri dari PAD Banjarmasin 67%, transfer pusat 81%, dan provinsi 65,72%. Tren positif pendapatan asli daerah baik dari segi pajak dan retribusi pemerintah Kota Banjarmasin tahun anggaran 2024 semester 2 hingga Oktober 2024 terus membaik. Pendapatan asli daerah, transfer pemerintah provinsi dan transfer pusat mencapai 81,9%. Terdiri dari pendapatan asli daerah Banjarmasin 67%, transfer pusat 81% atau provinsi 65,72%. Ini dipindahkan Kepala BPKPAD Banjarmasin Edi Wibowo Wetakuni Prima TV usai kegiatan high level meeting pendapatan asli daerah pajak dan retribusi tahun anggaran 2024 semester 2 di Aula Kayuba Imbai Balai Kota Banjarmasin Jan R.E. Marta Dinata Banjarmasin tengah hari Selasa 5 November 2024. Menurut Edi Wibowo, kinerja positif ini tentunya mengindikasikan pertumbuhan ekonomi yang semakin menggeliat di Kota Seribu Sungai, sehingga dinasnya pun akan mengoptimalkan untuk pencapaian di waktu tersisa 2 bulan menuju akhir tahun 2024. Pajak dan retribusi capaian kita sampai semester 2 bulan Oktober 2024. Yang kedua terkait dengan penerapan KKPD oleh Bangkasel. Pada tahun depan kita insya Allah sudah menerapkan KKPD kepada semua SKPD di lingkungan Kabupaten Banjarmasin. Kemudian terkait dengan capaian pajak dan daerah secara keseluruhan sampai bulan Oktober, baik itu keseluruhan PAD itu baik dari pendapatan asli daerah, kemudian transfer pemerintah provinsi maupun transfer pusat itu sudah sekitar 82%, 81,9% lah ini. Terdiri dari pertama PAD kita di angka 67%, kemudian transfer pusat 81%, kemudian tanpa provinsi 65,72%. Dengan waktu yang ada akan kita optimalkan terkait dengan transfer tersebut. Untuk provinsi kita tinggal menunggu transfer, mudah-mudahan dalam bulan ini triwulan 3 akan masuk ke kas kita. Kemudian untuk provinsi pusat kita menyiapkan laporan, biasanya kan dana DHK, dana fisik maupun fisik itu kan harus dilakukan dengan laporan progres program. Kemudian DAU yang sudah ditentukan peruntukannya bidang kesehatan, kemudian pendidikan, kemudian infrastruktur serta dana kelurahan, nah itu terbuatkan laporannya sehingga bisa 100% kita salurkan, termasuk insentif daerah itu masih 50% insentif fiskal. Potensi pajak terbesar adalah pajak penerangan jalan umum, pajak bumi bangunan, pajak hotel, serta pajak makanan dan minuman.